Agak kurang atas. Oke. Waktunya kita mandiin motor ya. Mandi besar. Siap. Ada Mahmud nih. Dia yang mau nemenin gue nanti bikin konten. Buat kalian yang punya motor, tolong dijaga kebersihannya. Tes. Oke, balik lagi gue Nizar Motovlog. Hari ini gue mau kasih tip buat kalian yang ada masalah dengan stun as kopling. Stun as kopling itu biasanya orang nggak begitu apa ya? Namanya apa ya, Pak? Oke, jadi nggak begitu diperhatiin, betul, nggak begitu diperhatiin. Jadi di sini kalian silahkan cek stun as kopling kalian masing-masing, kira-kira masih layak pakai atau enggak. Jadi di sini gue mau bongkar kalter kiri ditemani sama Mahmud Sumorki. Jadi kalian nanti bisa lihat stun as kopling gue seperti apa dan kenapa gue bongkar, alasannya apa. Kalian lihat video gue. Oke, jadi gue dibantu sama Mahmud Sumorki buat bongkar kalter kirinya sambil santai. Kebetulan dia lagi nggak ada kerjaan, jadi gue kasih kerjaan buat collab bikin video. Mas, bukan dikasih kerjaan tapi ngerjain. Gue sedikit kasih kerjaan buat dia, jadi buat ngebantuin buka kalter kirinya. Udah nih. Nah udah, hajar, rek yuk. Nah sembari kita nunggu dibongkar kalter kirinya, jadi gue bikin time slapnya dulu. Yang kalian perlu siapkan yaitu kunci L. Kunci L ukuran berapa ini ya? 3 ya Pak? 4? 5. Ukuran 5. Kunci L ukuran 5. Terus obeng, sebenarnya udah cukup. Obeng, kembang sama gepeng plus L5 udah cukup buat bongkar kalternya. Cuman tergantung motor. Biasanya kadang-kadang motor ada yang pakai kunci L, ada kunci obeng plus trok. Emang ada ya beda-beda ya? Oh, ternyata ada yang beda. Kebetulan gue ini pakai L5 semua, jadi lebih mudah lah. Jadi gue mau cek stun as gue karena koplingnya agak bunyi. Jadi gue mau mastiin, biasanya karena motor sering dicuci itu, biasanya karena sering dicuci ya. Karena sering dicuci bisa juga. Terus bisa karena apa lagi Pak? Oli kurang bisa. Oli kurang juga bisa. Iya, nah itu juga karena koplingnya agak bunyi, jadi kayak kering gitu. Jadi gue mau mastiin stun as koplingnya baik-baik aja. Karena kalau udah baret atau mungkin udah bengkok, saran gue ganti. Dan harganya murah, sekitar nggak sampai cepet kalau nggak salah. 85, memang 25 ya? Oh, harganya malah lebih 25. Dan stun as kopling ini masih ada made in Japan ya. Yang gue beli ini made in Japan. Hampir semua stun as itu masih ada made in Japan ya. Kalian bisa cari-cari, yang penting belinya ori Yamaha, jangan merek lain. Oke, nah ini udah dibongkar nih. Kalian boleh lihat isi, nah kotor, dan ini sepertinya perlu ganti seal karena sealnya udah bocor ini. Nah, stun asnya ini yang namanya stun as nih. Ini yang namanya stun as, dan hampir orang jarang perhati stun as ini. Kadang stun as ini kadang baret. Kalau kalian lihat ini masih bagus karena belum lama gue ganti, cuman kering. Oke, jadi kalter kiri udah kebongkar. Jadi memang seal stun as bocor, kayaknya hanya stun as aja yang bocor, tapi gue nggak tahu yang lain. Cuman gue bakal ganti nanti, gue insya Allah beli, insya Allah ya. Jadi gue bakal ganti nanti. Kalau seal itu memang harus belinya di kota, di sini hampir dicari susah. Jadi buat kalian nih, kalian harus perhatiin ini juga nih, pernya ya. Jadi yang bikin pernya kadang nggak enak ya, pengaruh juga per ya men. Pengaruh. Biasanya pakai apa? Biasanya dia milih per yang lebih kecil. Ini kan panjang nih, dari bawah sampai ke atas ada. Biasanya lebih kecil. Lebih kecil. Ada plus minus pastinya ya Pak? Ada. Soalnya ini buat nyepetin gerak handle. Nih. Jadi cara kerjanya begitu. Kalau pendek biasanya Lebih cepat responsif. Iya. Oh, ini kan agak lambat tuh. Agak lambat. Oke.
Atau untuk nafas panjang begini pak? Atau gimana? Lebih enak gentakannya. Oh, sentakan pertamanya lebih enak ya? Jadi setiap ganti gigi, per gigi itu cepet. Ban depan bisa ngangkat. Bisa lah. Jadi kalter ini nanti kita bersihkan dan pastinya yang di sini memang kondisinya sealnya bocor. Jadi ini perlu dibersihin. Jadi kalian perlu siapin bensin yang kita ambil dari tangki ya. Jadi tinggal bersihin, udah gitu gampang. Nah, kalau kalian lagi santai, saran gue bersihin ini deh. Jadi biar kalian tahu mana yang bocor dan mana yang enggak ya. Kalau bisa pakai kuas ya. Karena gue nggak ada kuas, jadi gue pakai sikat gue yang biasa buat gosok gigi. Gue buat bersihin ini dulu. Nanti ya nggak dipakai lagi. Jadi kalau motor pengen enak ya perawatannya harus rajin. Tapi jujur gue bongkar ini gue paling enggak 3 bulan sekali gue bongkar. Karena seal ini, seal stone as atau seal ini ya operan gigi ya. Ini kadang sering bocor, nggak diduga kadang bocor mereka. Jadi saran gue 3 bulan atau 4 bulan lah, minimal setengah tahun sekali dibongkar ya. Minimal setengah tahun dibongkar, kalian bersihin. Kalau mau lebih enak ya 3 bulan lah dibongkar, jangan sebulan sekali, sayang. Takut bautnya selek semua ya, bahaya. Gue pakai gearnya 15. Jadi yang nanya gue pakai gear depan berapa, gue pakai gearnya ukuran 15. Kalian bisa lihat 15. Dan belakang gue pakai 37. Gue pakai 37. Belakang ini gue pakai 37. Dan gue pakai rantai standarnya Yamaha. Gue nggak pernah pakai triple S. Nggak tahu kenapa gue belum pengen aja pakai triple S. Padahal bagus sih. Cuman belum pengen. Gue lebih suka part-part standarnya. Awet sih semuanya. Sambil tunggu bersihnya, nanti kita bisa lihat perbedaannya. Oh iya, tadi kita nggak bikin perbedaan kopling pas tadi belum dini ya. Pas belum dibersihin soalnya ada bunyi krak. Tapi nanti gue bikin. Lihat ini aja biar nggak kelihatan. Aman. Ini aman apa enggak, ini seal korsnel aman apa enggak. Jadi kalian perlu ngecek nih, kadang boxnya rebes kan, biasanya karena mereka nih seal-sealnya pada bocor. Yang paling rentan ini nih stone kopling ya? Iya. Kopling paling rentan bocor. Oke. Jadi buat kalian nih yang stone kopling nih rawan bocor, jadi siapin beli 1 atau 2 ya. Iya. Minimal punya cadangan lah. Punya cadangan bener, biar lebih aman. Memperupai kuas ini kayaknya. Emang. Ini juga harus diperhatiin ini. Nah, ini perlu juga diperhatiin nih. Ini biasanya kan nih karatan atau gimana ini di sebelah sini. Dia kadang bikin ini ya pak, kayak apa ya? Iya. Keras gitu ya. Krak gitu biasanya. Iya, bunyi krak gitu ya. Ini di bagian sini. Oke. Biasanya nih kalau antisipasinya biasanya dikasih gemuk. Gemuk apaan pak? Gemuk, jadi kayak gemuk. Itu. Iya bener gak sih? Iya. Beneran? Bukan. Oh bukan, jalan. Gemuk apaan pak? Gemuk. Saya taunya gemuk apa ya kalau bahasa ininya apa ya? Sejenis oli kah atau apa? Ya yang biasanya yang buat pelumas ini nih. Oh yang modelnya kayak itu ya? Iya. Ya tahu ya, jal-jal nggak jelas gitu. Nah, iya namanya apa ya? Gue juga lupa namanya apa. Kalau saya sih pahamnya gemuk, cuman agak bau ya? Iya, benar. Nah, iya benar. Tahu. Biasanya itu buat ini nempelin apa? Yang bulat-bulat. Iya. Pelor. Iya, yang buat nempelin pelor. Yang tahu namanya silahkan komen di bawah ya. Soalnya gue juga nggak tahu namanya itu apa. Kadang beli dipakai doang, nggak ngebaca mereknya apa. Ini sih fix dari ininya nih.
Motor lu udah pernah dibongkar? Kemarin baru ganti itu juga. Apa? Stonas? Seal. Stud. Oh. Made in Japan kan dapatnya kan? Iya, 25.000 murah. Oh, 25.000. Dia udah beli harganya 25.000. Jadi buat kalian yang stun asnya udah apa ya? Udah terluka. Udah terluka karena sering kita mainin buat tarik-tarikan atau apapun. Yang jelas kalian harus perhatiin yang namanya stun as ini. Aduh. Tongkat kecil kayak tongkatnya Kerasakti. Tadi gue pakai yang ini nih. Kalau kalian lihat nih agak luka nih. Agak luka, jadi gue bakal balik. Ini yang di dalam, ini yang di luar. Biasanya kalau yang ini masih bener ini. Masih bagus ya? Masih bagus. Biasanya kalau yang nggak bagus, ini cekung. Di sini cekung. Cekung dalam ya? Iya, cekung dalam. Oke. Ini soalnya kan bagian di dalam. Jadi ini termasuknya kondisi masih layak ya? Layak. Bagus. Masih bagus, masih layak pakai. Jadi nggak perlu dibalik, nggak masalah ya? Nggak masalah. Oke, siap. Tebel banget ini. Iya. Emang harusnya pakai kuas ini. Iya, lebih bersih ya. Ini, Pak. Nanti gue beli, Pak. Jadi gue pakai alat sederhana. Jadi kalau misal lu bener-bener nggak ada kunci-kunci, lu siapin kunci L5 aja, obeng, sama sikat gigi, sama bensin, udah itu doang. Nggak perlu kunci-kunci yang aneh-aneh. Gue bikin modal simple. Kunci seadanya bisa bongkar. Yalah, nganjir patah. Maklum terlalu semangat. Jadi sikat giginya patah nih. Biar sekalian bersih aja ini. Oh, siap. Ini ban soft compound juga bagusnya dikasih bensin, bukan? Jangan bensin. Apa emang? Pakai soda. Kalau mau bagus lagi. Soda. Iya, soda biasa, soda minum. Soda, Sprite. Anjir, serius? Iya. Itu jadi pori-porinya melebar kan ya? Jadi dia di aspal itu lengket, nempel. Iya, itu ngebikin pori-porinya ini iya. kan. Baru tahu ilmu juga. Gue taunya itu pertama Pertalite gitu-gitu. Nanti gue cuci ulang lah. Masih kotor aja, Pak. Lagian nyuci ditungguin. Cukup lah. Siap. As juga perlu dibersihkan. Jadi buat kalian yang punya stun as, silahkan dibersihkan secara rutin. Gak kasar situ ya. Ujung biasanya kasar. Ini juga bisa ngaruh buat seal bocor ini. Kalau ininya kasar, udah kemakan, biasanya sealnya udah bocor. Nah, itu pasti bocor ya. Cuman bocornya tuh nggak di bagian sini. Biasanya kalau seal bocor itu bagiannya di sini nih. Iya kan, pinggir-pinggirnya kan. Nah, cuman kalau misalkan ininya yang kena, berarti yang bocor ya belah sini biasanya. Oli keluarnya dari keluar di situ. Karena udah nggak rata ya, udah nggak rapat ya. Nah, nih jadi buat kalian nih perhatiin nih. Tapi kalau ini emang gue tambahin lem sih, jadi biar lebih aman, biar lebih rapat. Oke, jadi udah bersih dan stun asnya gue masukin kembali. Gak dioliin, Pak. Lupa dikasih oli samping. Gue pakainya oli samping Idemitsu ya. Jadi buat yang nanya motor gue pakai apa, gue pakai oli sampingnya Idemitsu. Standar Japan. Harga lumayan murah lah. Di sini harganya 55k, tapi di luar sana ada yang 43, ada yang 50. Harganya beda-beda setiap daerah. Kebetulan daerah Tegal termasuknya mahal sih, 55. Karena kalau gue dulu di Jakarta 43 gue beli. 43 47 lah. Paling mahal-mahal 47 lah. 50 ya bengkel-bengkel yang dadakan biasanya. Kalau bengkel-bengkel yang udah biasa mahal-mahalnya sekitaran 47 lah. Ini berhubung gak ada gemuk nih pakai oli samping ini. Nah, gue seringnya pakai oli samping. Cuman biasanya kalau oli samping lama-kelamaan kering dia. Iya kering emang, cepet kering malah bahkan. Nanti gue coba beli ya. Set. Nah, mana udah masuk. Memang oli samping memang bikinnya kering sih, nggak lama dia kering.
Jadi perawatannya cuma begitu aja, lu bongkar blok kalter kiri, habis itu lu bersihin semua lu cek stun asnya agar motor lu tuh enak terus gitu. Kalau ini kan itu udah nggak kasar kan, udah enak lah tuh, masuk keluar. Oh yaudah, oke. Jadi sesimpel itu perawatan motor buat kita nih, buat kalian yang malas ke bengkel atau pengen coba bongkar RX sendiri, boleh dicoba. Karena hampir gak ada risiko di sini. Kecuali lu bongkar kalter kanan sedikit beresiko. Gue nggak pernah soalnya. Agak ngeri soalnya. Gue takut salah. Jadi gue lebih suka bongkar blok kalter kiri. Lebih aman pastinya. Di 1 mm made in Indonesia. Ori ini Pak. Ori pabrik. Nah, kita pasang kembali blok kalter kirinya. Kenapa blok sebelah sini nggak perlu dikasih seal ya? Beda sama sebelah sana ya Pak? Beda. Kan sebelah kanan itu tempatnya oli. Oh iya. Nah bener. Ini bukannya di sini. Nah. Yang panjang-panjang atas ya. Baut juga ngaruh juga sebenarnya. Baut. Kalau nggak kenceng biasanya ini buka tuh. Oh iya, perhatiin juga kadang ada motor yang bautnya kurang lengkap ya. Iya. Ini ngaruh juga di kopling. Nah, baut slack juga tuh. Perhatiin. Ini bawah ya. Nah, baut slack, baut yang kurang tolong dilengkapin ya. Kalau slack, kalau misal memang nggak bisa dibenerin, kalian bisa ke tempat bubut, tanam lagi terus dibor. Jadi lebih aman. Bener gitu ya? Iya. Betul. Karena gue pernah begitu pas lagi knalpot. Jadi gue tanam ulang, terus gue taruh baut tanam lagi yang baru. Sudah sesimpel itu. Nah, jadi perawatannya cuma begitu, cukup simpel. Jadi buat kalian yang pengen bongkar-bongkar motornya di rumah, hanya bermodalkan obeng gepeng, terus L5, satu lagi apa Pak? Kuas ya? Kuas. Sama satu lagi sih niatnya. Apa lagi? Niatnya apa lagi Pak? Niatnya bersih-bersih motor. Oh, niatnya bersih-bersih. Sama lu ada niatan buat ngebersihin motor, jadi agar stun as motor kan tetap enak dan responsif ya koplingnya. Jadi cukup begitu aja tips dari gua. Minimal 3 bulan kalian harus bongkar, bersihin sendiri, nggak perlu ke bengkel. Cukup dibongkar depan rumah aja seperti ini, simple. Kalian bisa lakuin sendiri dan semoga bermanfaat buat kalian. Salam Nizar Motovlog.